Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda. Saya dari tingkat 1 Akademi Kebidanan Paramedara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Baik, langsung saja saya ingin menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi yang lebih kecil dan halus. Sistem pencernaan juga dapat diartikan suatu proses memecah belah makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana menggunakan bantuan enzim-enzim dan organ-organ pencernaan. Adapun organ-organ pada sistem pencernaan yaitu mulut, rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, kantong empedu, usus besar, rektum, dan yang terakhir yaitu anus. Organ-organ yang membantu dalam sistem pencernaan yaitu yang pertama kelenjar ludah yang terdapat pada kaku oris, kedua hati dan pankreas. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung terdapat makanan terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau usus lambung yang meremas dan mengandung makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Kelenjar getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu yang pertama enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan yang terakhir yaitu asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari juga berfungsi mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas, dan getah pankreas mengandung enzim-enzim, yaitu yang pertama enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua yaitu enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino, dan yang ketiga yaitu enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya usus kosong dan jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Dan yang terakhir yaitu usus penyerapan, yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian dari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Lalu sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Kemudian rektum. Rektum adalah ujung mutiara, ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara.
masalah